Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Epi Komalasari, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Banjit, Kabupaten Waikanan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Devi Andriani MPD. Beliau mengampu mata pelajaran IPA di UPT SMP Negeri 1 Banjit. Hari ini kami berdua akan melakukan percakapan praobservasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik. Tujuan dari supervisi kelas atau supervisi akademik ini sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang ada di kelas. Harapannya dapat meningkatkan mutu dan layanan kepada peserta didik. Baik, saya akan menyapa Bu Devi terlebih dahulu. Selamat siang Bu Devi. Iya, selamat siang Bu Devi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya Bu, alhamdulillah. Nah Ibu Devi, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi yang merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik. Tujuan percakapan ini adalah untuk mendiskusikan persiapan Ibu Devi sebelum dilakukan observasi kelas. Apa yang Ibu butuhkan dan harus disiapkan pada saat observasi nanti, sehingga Bu Devi bisa lebih siap, lebih tampil maksimal dan percaya diri tentunya ya. Nah baik Bu Devi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Devi. Boleh ya Bu Devi? Boleh. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti pada saat diobservasi? Baik, untuk tujuan pembelajaran ini berdasarkan modul yang sudah saya kembangkan, itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu mengklasifikasikan maut hidup berdasarkan pengamatannya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan observasi dan kajian literatur. Mungkin itu saja dua itu yang akan saya kembangkan tujuan pembelajaran. Oke, kalau bisa saya simpulkan berarti tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan pengamatan, dan yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup melalui observasi dan kajian literatur. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu Devi, area pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu capai atau yang ingin difokuskan pada saat nanti diamati? Ketika observasi ini saya akan mengembangkan dua aspek. Yang pertama itu mengembangkan aspek pengetahuan, yang kedua ini mengembangkan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan ini saya akan meminta siswa untuk mengidentifikasi makhluk berdasarkan bentuk yang diamati. Kemudian untuk keterampilannya, siswa itu terampil untuk berargumentasi tentang mengklasifikasikan makhluk berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Dua aspek itu yang akan saya kembangkan. Oke, berarti ada dua aspek yang akan Ibu Devi kembangkan. Nanti yang pertama adalah pengetahuan, yaitu bagian mengidentifikasi makhluk hidup ya Bu Devi ya. Dan yang kedua area keterampilan, yaitu pengembangan argumentasi ya Bu, gitu ya, tampil berargumentasi. Baik. Nah, pertanyaan yang ketiga Bu Devi, bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti terkait strategi, kemudian model pembelajaran atau metode yang nanti akan Ibu Devi gunakan saat diobservasi? Oke, untuk strategi atau langkah yang akan saya gunakan, itu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan konten dan proses, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran dengan emosional dan sosial. Untuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten itu contohnya nanti saya akan menanyakan materi dengan PPT. Kemudian untuk proses itu nanti saya akan membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok. Mungkin menjadi 4 kelompok dalam satu kelas seperti itu. Sesuai dengan keaktifan dan kemampuan siswanya. Kemudian untuk metode yang saya gunakan itu saya akan menggunakan diskusi kelompok, dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu saya akan menggunakan model pembelajaran argument driven inquiry atau yang disebut dengan ADI. Baik, kalau bisa saya simpulkan berarti Bu Devi nanti akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan menggunakan model pembelajaran ADI dengan metode pembelajaran diskusi kelompok ya Bu, betul ya Bu? Oke. Nah Bu, adakah hal yang mungkin akan menjadi tantangan atau kekhawatiran Ibu pada saat nanti observasi? Iya, ada Bu. Contohnya saat ini dapat kita lihat kan itu keterampilan berargumen siswa kita itu kan sangat rendah.
Jadi hanya beberapa siswa yang bisa menyampaikan pendapatnya atau argumennya dengan baik. Nah, jadi saya khawatir nanti ketika pembelajaran itu hanya beberapa siswa saja yang dapat menyampaikan argumennya dengan baik. Berarti tidak semua siswa kita mampu berargumentasi dengan baik, begitu ya Bu ya? Iya. Nanti takutnya nanti pembelajarannya malah nggak jalan atau tidak hidup, begitu ya? Nah, Bu Devi, dari tantangan yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana kira-kira strategi atau langkah Ibu supaya kekhawatiran yang seperti Ibu sampaikan tadi bisa diminimalisir pada saat nanti diobservasi? Oke, mungkin nanti ketika pembelajaran itu saya akan mendampingi siswa itu per kelompok itu saya dampingi, saya keliling, kemudian saya minta untuk semua siswa itu untuk menyampaikan argumennya. Jadi tidak hanya satu atau dua orang perwakilan kelompok saja yang menyampaikan argumennya, tetapi semua siswa itu masing-masing individu menyampaikan argumennya. Gitu. Oh gitu ya, nanti Bu Devi akan mendampingi anak-anak tersebut, kemudian Bu Devi minta satu persatu anak-anak menyampaikan argumentasinya, begitu ya Bu Devi ya? Betul. Nah, bagaimana untuk media pembelajaran Bu? Apakah selain PPT yang Ibu gunakan, adakah media pembelajaran lain yang mungkin akan Ibu rencanakan digunakan pada saat nanti observasi? Ya, saya sudah mengembangkan lembar kerja peserta didik Bu. Nah, di mana lembar kerja ini yang saya kembangkan ini sudah saya sesuaikan dengan model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu model pembelajaran ADI. Di situ sudah ada langkah-langkah kegiatannya sesuai dengan sintaks-sintaks model pembelajaran ADI seperti itu. Oke, berarti menggunakan LKPD, pengembangan LKPD begitu ya Bu ya? Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Devi, kapan nih rencananya kegiatan observasi kelas ini akan kita langsungkan? Saya ada jam di hari Jumat, itu di kelas 7A jam keempat dan kelima Bu. Iya. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi di hari Jumat gitu ya? Iya. Jam keempat dan kelima di kelas 7A. Oke. Nah, Bu Devi, untuk percakapan praobservasi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi nanti di hari Jumat di kelas 7A pada saat jam keempat dan kelima. Nanti saya akan berkunjung ke kelasnya Bu Devi untuk melakukan observasi kelas. Terima kasih Bu Devi atas waktunya. Sama-sama Bu. Oke, baik. Nah, terima kasih. Demikianlah percakapan praobservasi dalam rangkaian supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.